Baiklah, selamat sore untuk kita semua, kelas Ekumenika semester 4C. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-15 sebagai pembulatan studi kita di kelas Ekumenika ini. Dan kita akan memulainya dengan doa. Saya minta kepada ketua kelas untuk membuka kelas kita. Silakan ketua kelas. Baik, Pak. Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Yang akan membawakan doa kita pada sore hari ini, Andreas Febrianto Siantaan. Suaranya belum aktif, Andreas. Mungkin pakai mic yang berbeda. Andreas Febrianto Siantaan. Mungkin bermasalah jaringan, Pak. Ya. Diganti oleh Roy Manurung, Pak. Silakan, Roy. Untuk membuka kelas kita, satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan untuk kami saat ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami hingga kami boleh berkumpul di dalam Zoom ini untuk memulai pertemuan kami di dalam kelas Ekumenika bersama Bapak dosen kami. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari nanti boleh menjadi berkat untuk kami, pengetahuan yang baru untuk kami, menjadi kekuatan yang baru juga untuk kami melaksanakan aktivitas kami selanjutnya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Baik, saya akan menyampaikan kuliah kita ini, tapi sebelumnya saya akan share screen dulu ya, supaya kita bisa melihat kuliah yang akan saya sampaikan. Sebentar. Oke. Bisa lihat ya? Semuanya bisa Bisa, lihat? Pak. Oke. Bisa, Pak. Kuliah kita hari ini adalah kuliah untuk memahami perjalanan gerakan Ekumenika yang secara kebaruan itu adalah gerakan Ekumenika yang didasari oleh pernyataan-pernyataan teologis ataupun hasil-hasil yang sudah disampaikan dari perjalanan sidang WCC yang di Busan yang kemudian bergerak ke Karlsruhe, Jerman pada tahun yang lalu. Jadi kita akan melihat dinamika dari perjalanan gerakan ekumenik itu pada saat ini. Nah, ini seharusnya saya sih tidak memperkenalkan diri lagi kepada kalian, ya, karena kita sudah saling mengenal kira-kira seperti itu. Tetapi tentu saja kelas ini pun harus tetap kita buat seperti ini. Mana tahu di antara kalian ada yang lupa tentang saya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk kepada pemahaman kita yang pertama tentang apa saja pesan-pesan yang harus kita sampaikan dari gerakan Ekumenika itu yang di-endorse oleh WCC, yang berasal dari apa yang dihasilkan dari Busan, sehingga kemudian diperbarui lagi dari sidang raya yang ada di Karlsruhe, Jerman. Nah, dasarnya adalah ada pesan dari pimpinan komite pusat dari WCC yang melakukan sidang raya di Busan dan kemudian harus diimplementasikan dalam 10 tahun dan kemudian hasilnya dievaluasi di Karlsruhe, Jerman, dan kemudian sekaligus menetapkan apalagi hal-hal yang dibutuhkan
diperlukan untuk gerakan okumene yang harus kita pahami sebagai cara kita untuk kemudian bisa melakukan juga gerakan okumene seperti yang kita impikan bersama melalui pembelajaran kita di kelas ini. Nah, yang pertama-tama bahwa inti dari semua gerakan okumene itu adalah kasih Kristus. Dan ini sudah berulang-ulang kita bicarakan bahwa kasih Kristuslah yang pada akhirnya menjadi cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita menggereja di dalam gerakan okumene. Sehingga landasan dari fundamentalnya ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Nah, dari kasih Kristus itu sebagai perekat kesatuan, maka kita juga melahirkan pemikiran dua hal yang besar, di mana dibutuhkan komitmen gereja-gereja untuk tetap bersama dan bergerak bersama. Jadi penekanannya adalah komitmen gereja-gereja untuk tetap bersama dan bergerak bersama. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kepada kita di antara kalian dari mana kita mendapatkan dasar untuk dua pernyataan ini, yaitu tetap bersama dan bergerak bersama? Silakan salah seorang di antara kalian. Atau siapa yang mau bicara? Atau saya yang tunjuk ya? Lamtorang, silakan. Mana Lamtorang? Ya, Pak. Ya, silakan Lamtorang. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Apa yang menjadi dasar sehingga kita kemudian selalu mengatakan bahwa gereja harus berkomitmen untuk tetap bersama dan bergerak bersama? Silakan Lamtorang. Karena gereja pada dasarnya didasari dari kasih Kristus, Pak. Jadi akar dari gereja itu saling mengasihi, Pak. Itulah yang menjadi komitmen gereja hingga pada saat ini, Pak. Jika gereja tidak ada kasih, itu bukan gereja, Pak. Oke. Ya. Silakan. Terima kasih Lamtorang. Silakan Sapril mau tambahkan apa yang menjadi dasar dari tetap bersama dan bergerak bersama? Silakan Sapril, Marbun. Bisa dengar Bapak? Sapril, belum bisa ya? Maaf Pak, nggak kedengaran Pak. Nggak kedengaran ya? Ya. Iya Pak. Tadi Bapak bilang, bagaimana kamu menjelaskan ketika gereja tetap memiliki komitmen untuk tetap bersama dan bergerak bersama? Apa yang bisa kamu pahami dari narasi itu, dari pernyataan itu, yaitu tetap bersama dan bergerak bersama? Oh. Oke, kita ganti deh. Sapril kelihatannya kesulitan. Gereja itu Pak, gereja untuk Ya. Oke, nggak apa-apa Sapril, nggak apa-apa. Ya karena mungkin agak jaringannya terganggu. Silakan Hana dulu deh, Hana Grace. izin menjawab Pak, apa yang menjadi dasar agar gereja berjalan bersama dan bergerak bersama. Mungkin ini berangkat dari realita di mana saat ini sudah banyak gereja. Jadi gereja itu nggak cuma satu lagi Pak, udah banyak. Jadi dasarnya itu kita itu harus mengingat perintah ayat Alkitab yang mengatakan kalau
kita itu tetap satu, walaupun anggotanya banyak, kepala kita itu ya tetap satu. Jadi karena tujuan agama kita juga untuk menjalankan damai di dunia ini, untuk memperkenalkan siapa itu Allah. Makanya gereja-gereja yang berbeda itu harus tetap satu, Pak, dan bergerak bersama untuk memperkenalkan apa maksud dan tujuan Allah ada di dunia ini. Oke, ya terima kasih Hana. Dan itu memang kita dapat dari fondasi-fondasi gerakan Okumene, fondasi biblikalnya yang sudah kita pelajari dari Yohanes 17, dan juga bagaimana kerinduan dari konferensi-konferensi yang dimulai dari Edinburgh 1910, yang terus kemudian memperkuat komitmen supaya gereja memang memberikan dampak bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi kesatuan bagi seluruh ciptaan. Nah, itulah sebabnya dari tetap bersama dan bergerak bersama dalam menghadapi tantangan besar di dunia, maka pesan yang penting lagi yang diarahkan dari gerakan Okumene itu adalah memperkuat solidaritas dan kerjasama dalam menghadapi krisis global. Nah, dari situ gerakan Okumene harus dilihat bahwa sebagai gerakan yang harus peka dan juga responsif untuk melihat konteks yang sedang dihadapi gereja di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sekedar hidup untuk dirinya sendiri, tetapi sekali lagi gerakan Okumene itu adalah gerakan yang memang harus menjadi inti, menjadi cara dari gereja untuk tetap bereksistensi sebagai gereja, sebagai milik Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk memberikan dampak sebagai kesatuan dan kekuatan untuk merekatkan semua elemen-elemen yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, demikian ya. Bisa diikuti ya sampai di sana ya. Baik. Nah, di slide berikutnya, dari sana kemudian gerakan Okumene yang digagas oleh WCC pada saat ini berkisar di antara apa yang bisa disebut dengan ziarah keadilan dan perdamaian. Nah, ziarah keadilan dan perdamaian ini tentu saja ziarah yang dimaksud adalah seperti misalnya adalah arak-arakan yang dilakukan oleh umat Israel untuk terus bersama-sama menuju Gunung Sion, sehingga di dalam perjalanan itu mereka memanggil semua orang, memanggil siapa saja untuk masuk ke dalam arak-arakan itu dan bergerak bersama ke arah Sion, Gunung Allah, ke arah kemuliaan Allah. Itu maksudnya. Jadi dari sana kemudian ada keadilan dan perdamaian yang memang harus bisa terus dilakukan di dalam gerak Okumene itu. Nah, di mana kemudian gerak Okumene itu akan mendapatkan tempatnya? WCC memberikan kita 3 hal di sana, ya, yaitu spiritualitas, pembinaan, dan doa. Jadi gerakan Okumene selalu harus bergerak di dalam ketiga hal ini. Tidak boleh melupakan akar spiritualitasnya, dan kemudian melakukan pembinaan dari akar spiritualitas itu, dan kemudian terus berada di dalam jalinan doa. Karena sekali lagi Okumene itu tentu didasarkan kepada doa Yesus Kristus yang pada akhirnya harus menjadi doa dari semua orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga gerakan Okumene itu akan selalu mendapatkan tempat sesuai dengan apa yang Kristus inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kemudian dari sana aku lompat ke sini. Dari sana ada wawasan dari persekutuan yang harus ditagih di dalam perjalanan Okumene. Bagaimana mereka melihat bahwa ada hal yang penting, yaitu bahwa penata layanan termasuk keuangan itu menjadi penting sekali. Dan juga ada desa hijau di mana arah dari semua kehidupan Okumene itu harus dimaksudkan kepada keselarasan, seperti ibaratnya sebuah desa yang hijau, di mana ada penduduk yang bisa saling tolong-menolong, hidup harmoni, bukan saja sesama mereka, tetapi juga dengan alam dan sekitarnya sebagai tempat kehidupan mereka. Lalu kemudian perlengkapan pembinaan itu WCC merangkainya dengan keberadaan Institut Okumene yang ada di Bose, yang ada di Swiss. Jadi kita juga, saya sudah seringkali juga mendorong kalian untuk bersemangat, untuk suatu waktu kalian bisa studi di sana, bisa ikut belajar di sana, dan itu kesempatan yang sangat terbuka bagi kita. Dan sebentar akan ada pertemuan Okumene yang akan dilakukan pada bulan Juli ini. Nanti
saya bisa kirimkan aplikasinya untuk kita, mana tahu ada yang kalian berminat untuk mengikuti itu, dan semuanya itu biasanya diberikan bantuan, diberikan dilakukan secara gratis untuk menciptakan leader-leader ekumeni, gerakan ekumenikal di seluruh dunia ini. Nanti di akhir perkuliahan saya akan bagikan aplikasinya untuk kalian, mana tahu ada yang berminat seperti itu. Nah, kemudian dari sana WCC kemudian merumuskan ada strategi yang harus mereka kerjakan. Ya, strategi yang mereka kerjakan adalah memperkuat persekutuan, bersaksi bersama, mendorong spiritualitas, dan kemudian membangun kepercayaan dan pemahaman. Lalu kemudian ada komunikasi yang menginspirasi dan inovatif. Itu yang menjadi ciri dari gerakan persekutuan ini. Jadi tujuan strategis dari WCC untuk kemudian selalu bergerak di dalam gerakan okumene itu adalah 5 hal ini. Ada yang bisa bantu untuk menjelaskan kepada kita? Andreas mungkin apa yang dimaksud dengan memperkuat persekutuan? Andreas ada 2 ya. Andreas yang mana dulu? Mau Syahaan atau Tabu Bulu? Siapa sih si kakaan di antara kalian? Syahaan dan Tabu Bulu? Sama ya? Oh ya, silakan Andreas, Syahaan dulu deh. Karena sudah open mic ya. Apa itu yang dimaksud dengan memperkuat persekutuan? Persekutuan seperti apa sih yang dimaksud? Nggak bisa. Ya, silakan. Andreas, mic-nya bisa bagus? Bisa, Pak. Ya, silakan Andreas. Tadi apa pertanyaannya, Pak? Seperti apa kira-kira kenapa WCC mengatakan bahwa tujuan dari strategis adalah memperkuat persekutuan? Apa yang kira-kira yang dimaksud dengan memperkuat persekutuan itu? Tadi untuk jawaban ini, Pak, berhubungan dengan berhubungan dengan gereja sebagai tubuh Kristus tadi, Pak. Artinya kalau mau memperkuat persekutuan harus didasarkan juga dengan kita mengingat bahwa persekutuan itu dilandasi dengan kasih, Pak. Jadi kasih yang dimaksud juga dapat dicerminkan melalui kegiatan-kegiatan orang Kristen, Pak, untuk melaksanakan peribadahan yang komunal. Artinya dengan melaksanakan peribadahan yang komunal menunjukkan bahwa orang Kristen itu memang betul-betul satu. Oke. Ya, silakan. Andreas yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan bersaksi bersama? Izin menjawab, Pak. Yang dimaksud dengan bersaksi bersama, Pak, dalam artian memperkuat persekutuan itu dalam konteks agama. Tapi, Pak, agama yang disebut ini tidak hanya Kristen aja, Pak. Perlunya ada dialog, Pak, untuk komunikasi, menjalin toleransi antar agama. Dengan ini, Pak, gereja sudah terbuka dalam artian tidak tertutup lagi untuk kaum-kaum kita yang misalnya agama Islam, agama Buddha, atau agama lainnya, Pak. Ada saling menghormati. Dengan demikian, Pak, terciptalah hidup yang damai, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Andreas. Silakan Roy. Yang ketiga, mendorong spiritualitas. Bisa kira-kira bantu menjelaskan untuk kita? Roy Nababan. Ayo, Roy Nababan, bukan Roy Manuru. Nanti Roy Manuru belakangan. Roy Nababan dulu. Iya, Pak. Kok hilang dia? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Nah, ini kan yang ketiga itu mendorong spiritualitas. Nah, spiritualitas seperti apa yang dimaksud sehingga itu menjadi tujuan strategis dari WCC? Dan tentunya kalian sudah membaca buku yang sebelumnya kan sudah kita share sebagai bacaan bagi kalian, buku yang sedang kita bahas hari ini untuk memperkuat pemahaman kita tentang gerakan ekumenika itu sendiri, gerakan ekumenis itu sendiri. Silakan. Iya, dengan membangun spiritualitas, Pak, itu dengan menanamkan nilai-nilai dari
kekristenan itu sendiri, Pak. Nilai maksudnya kekristenan seperti apa? Seperti kasih juga di situ, Pak. Kasih juga kemudian berjalan bersama juga termasuk dalam spiritualitas, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Roy. Nah, lalu ada dua lagi, yaitu membangun kepercayaan, pemahaman, lalu komunikasi yang menginspirasi dan inovatif. Nah, dari sini kemudian kita lihat bahwa kepercayaan dan pemahaman itu memang selalu harus dibangun. Gak boleh kita selalu tinggal di dalam apa yang sudah kita anggap sebagai satu kebenaran yang final bagi kita, yang sesungguhnya bagi orang lain belum tentu menjadi kebenaran yang final. Sekali lagi di dalam dialog juga kita harus memahami dalam ekumenisme bahwa apa yang kita percaya, apa yang kita pahami merupakan sesuatu yang masih harus terus bertumbuh. Jadi iman itu kan sesuatu yang terus bertumbuh. Bahkan kalau kita kembali ke kitab suci sebagai dasar kita bergerak di dalam iman, seringkali iman itu digambarkan seperti sesuatu yang kecil. Katakanlah biji sesawi yang kemudian dia membesar menjadi sebuah pohon yang dimana kemudian dia bisa memberikan hidup bagi makhluk-makhluk yang lain. Nah, seperti itulah kepercayaan dan pemahaman. Nah, dalam artian itulah kata membangun ini dipakai di dalam tujuan strategis dari WCC untuk terus menginisiasi gerakan okumene yang ada di seluruh dunia, termasuk komunikasi yang menginspirasi dan inovatif. Jadi komunikasi itu memang selalu harus diarahkan untuk membangun semangat, untuk membuka hubungan, membuka katup-katup yang tersumbat, dan juga secara inovatif membuat orang menjadi kreatif di dalam percakapan-percakapan yang kita bangun. Itulah sebabnya luaran atau hasil yang akan kita capai dari perkuliahan ini nanti, seperti yang sudah kita bicarakan sejak awal, bahwa kalian akan menulis artikel yang bertemakan dialog dan solidaritas itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini akan menjadi fondasi bagaimana kalian bisa mengelaborasi pemahaman kalian dalam artikel yang akan kalian tulis sebagai luaran dari kelas kita ini, sebagai ujian akhir kita yang akan kita langsungkan di minggu depan. Dan saya berharap kuliah kita hari ini akan membantu kalian untuk semakin memperkuat pemahaman tentang itu. Nah, kemudian hal lain, ada 3 hal yang paling penting sebetulnya kenapa ziarah keadilan dan perdamaian menjadi sesuatu yang fundamental di dalam gerakan okumene hari ini. Yaitu bahwa yang pertama, dia disebut dengan via positiva. Apa itu via positiva? Yaitu merayakan hadiah. Yang dimaksud dengan merayakan hadiah, apa yang mau? Apa hadiah sebetulnya yang penting yang harus dipahami semua orang secara khusus gereja? Yaitu keberagaman itu sendiri. Nah, jadi keberagaman yang ada di tengah-tengah dunia ini itulah hadiah dari Allah. Hadiah dari Tuhan pemilik kehidupan, pemilik semesta ini yang memang harus dirayakan. Jadi via positiva artinya ketika kita melakukan perjumpaan dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, sebagai esensi dari kehidupan yaitu perjumpaan kita, maka ada positiva yang harus kita lihat bahwa perjumpaan itu selalu dalam bentuk perayaan. Kenapa kita bertemu dengan seseorang? Kenapa kita bertemu dengan sesuatu? Kenapa kita berjumpa dengan sesuatu hal? Maka ada sesuatu hal yang harus dirayakan bersama-sama. Itu makanya kita melihatnya sebagai satu jalan yang positif, via positiva itu. Dan yang kedua adalah mengunjungi luka-luka. Nah, ini via negativa. Artinya perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan, persekutuan-persekutuan yang kita bangun itu adalah dalam rangka untuk memahami bahwa dunia ini memang dipenuhi dari luka-luka. Orang-orang yang terluka, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang jauh dari akses-akses yang membuat mereka bisa hidup, bisa berkreasi dengan baik. Oleh karenanya, meskipun itu kelihatannya sebagai sesuatu yang negatif, tetapi hal yang negatif itu pun bisa kita gunakan untuk menjalin persekutuan, untuk memperkuat solidaritas kita kepada sesama kita. Begitu maksudnya. Dan kemudian dari 2 hal ini, positiva dan negativa ini, maka kita kemudian ada cara untuk mengubah dunia.
Jadi mengapa dunia ini harus diubah? Mengapa harus ada transformatif? Maka ini juga sangat teologis sekali karena secara teologis kita memahami bahwa dunia kita yang kita hidupi sekarang adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kira-kira seperti itu. Jadi tidak seperti indah seperti yang Tuhan ciptakan sejak awal, sehingga transformatif yang harus kita bangun adalah sesungguhnya hal untuk mengembalikan dia kepada sesuatu yang indah yang memang Tuhan sudah persiapkan sejak awal dunia ini diciptakan. Jadi transformatif kita sebetulnya gerakan ekumene itu transformasinya adalah justru kembali kepada akar. Ya, justru kembali kepada akar yang pada akhirnya akan membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Dan akarnya adalah Allah yang menciptakan kita sungguh amat baik. Seperti itu. Bisa ya dipahami sampai di situ ya? Ya. Kemudian hal yang penting adalah peluang untuk memperkuat kesatuan dan kerjasama global. Jadi ingat sekali lagi, gerakan okumene tidak hanya lagi dibatasi oleh tembok-tembok gereja, tetapi dia harus betul-betul merubuhkan tembok-tembok bukan saja antar gereja, tetapi antar iman, antar budaya, dan semua ciptaan. Jadi memang kesatuan dan kerjasama global ini harus betul-betul menjadi perhatian kita di dalam perjalanan kita di dalam gerakan okumene itu. Nah, kemudian ada beberapa hal, ada 5 hal yang penting sekali dipahami untuk kita. Saya ingin mendengarkan suara dari Stephen. Bisa dibaca Stephen ini yang nomor 1, dibaca untuk kita. Dialog. Bisa, yang Pak. pertama adalah dialog dan kolaborasi. Apa itu dialog dan kolaborasi? Silakan Stephen. Satu, memperdalam dialog teologis dan mendorong kolaborasi dalam proyek-proyek kemanusiaan dapat membantu gereja menemukan titik temu dan bekerja bersama meskipun ada perbedaan. Ini menciptakan untuk saling belajar dan menghormati perbedaan. Sekali lagi, yang bisa didapatkan dari ya, silakan Stephen, bisa kasih penjelasan terkait statement ini sedikit? Yang bisa diambil dari pernyataan ini, Pak, bahwasannya dalam buku ada berbagai macam denominasi atau ajaran-ajaran yang tidak mungkin tidak satu. Namun dari perbedaan itulah gereja yang sebagai tubuh Kristus satu sama lain hingga mampu mengerti apa maksud daripada Tuhan kepada gereja-gereja yang berbeda secara denominasi, namun dari keperbedaan itu melahirkan rasa saling mengetahui dan saling mengisi. Ya, nah itu yang kita maksud itu yang dimaksud di sini dengan ruang ya, ruang untuk saling belajar dan menghormati perbedaan. Jadi lama sekali gereja ketika dia sangat mendominasi peradaban di tengah dunia ini, secara khusus ketika dia menjadi Kristendom di Eropa sana, gereja seringkali datang untuk mengajar. Nah, jadi justru yang sekarang kita kembangkan bukan lagi gereja yang sedang mengajar, tapi gereja juga yang ikut belajar. Nah, itu yang terpenting, perubahan paradigma yang harus dipahami dari gerakan okumene yang sedang digagas oleh WCC hari ini, yaitu gereja pun perlu untuk belajar dan menghormati perbedaan. Sehingga dari belajar ini justru pemahaman kita yang kurang sempurna justru bisa disempurnakan sehingga semakin dekat kepada pemahaman yang sebenar-benarnya seperti yang diinginkan oleh Tuhan pemilik kehidupan kita ini. Nah, yang kedua adalah teknologi dan media baru. Silakan Jeremy bisa baca? Jeremy Tambunan. Penggunaan teknologi dan media baru menawarkan peluang besar untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan antar gereja di seluruh dunia. Melalui platform digital, gereja-gereja dapat berbagi sumber daya, mengadakan pertemuan virtual, dan mengkoordinasikan aksi bersama secara lebih efektif. Ya,
Bisa berikan penjelasan sedikit, Jeremy? Silakan Jeremy, berikan penjelasan sedikit tentang penggunaan teknologi dan media ini. Kalau menurut saya Pak, penggunaan teknologi yang ada hubungannya dengan meningkatkan komunikasi dan keterlibatan antar gereja itu seperti misalnya kalau dari saya sendiri seperti penggunaan media sosial sih Pak. Sekarang gereja-gereja sudah banyak punya akun media sosial sendiri, baru gereja-gereja sering mendokumentasikan kegiatan-kegiatan mereka seperti di hari-hari raya Lebaran seperti itu di akun media sosial mereka Pak, gitu Pak. Ya, baik, itu bisa sebagai salah satu contoh. Nah, tetapi yang mau saya dorong adalah memang zaman kan sudah berubah. Jadi gerakan Okumene tidak boleh ketinggalan dalam caranya beradaptasi, dalam caranya untuk melakukan caranya menggereja itu secara khusus bergerak di dalam ekumenis untuk menggunakan semua sumber daya yang mendorong kepada terciptanya aksi-aksi bersama secara lebih efektif. Jadi kita bisa memangkas banyak sekali pengeluaran uang yang dibutuhkan di masa-masa lalu itu dengan penggunaan teknologi-teknologi dan media yang baru itu. Itu maksudnya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Nah, silakan Angelica, mana Angel? Kok wajahmu hilang nih? Si Angel kayaknya ketiduran tuh. Ya. Ya Angel, ketiduran. Ini jam-jam ngantuk ya. Kalau Angel nggak dengar, silakan Anderson. Anderson di mana? Ketiduran juga? Saya Pak, Ya, silakan Anderson. bisa ulangi Pak pertanyaannya Pak, maaf Pak. Baca ini nomor 3 dulu, baru berikan pendapatmu tentang itu. Silakan dulu baca. Baik Pak. Ya, baca dengan suara yang keras. Mengimplementasikan dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ekumenis dapat memperkuat kemampuan gereja untuk bekerja sama. Program pendidikan seperti yang ditawarkan oleh institusi ekumenis BOSE membantu membangun pemimpin yang siap menghadapi tantangan masa depan. Ya, berikan sedikit penjelasanmu tentang ini, pemahamanmu. Dalam pendidikan Pak, institusi ekumenis bisa memberikan pelatihan pendidikan Pak untuk memperkuat kemampuan gereja. Dan gereja juga dapat bekerja sama dalam pendidikan untuk membina pemuda-pemuda sekarang Pak, dalam membangun pemimpin yang siap menghadapi tantangan masa depan Pak. Ya. Nah, jadi dari sana kita bisa melihat bahwa gereja juga bertanggung jawab sebetulnya untuk apa yang kita wariskan ke dalam kehidupan masa depan. Nah, itu yang penting diingat ya. Nah, sekarang yang keempat, advokasi bersama. Nah, silakan Christopher. Ya Pak. Gereja-gereja dapat bersatu dalam advokasi untuk isu-isu global seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Aksi kolektif ini tidak hanya memperkuat pesan mereka, tetapi juga menunjukkan komitmen gereja-gereja terhadap nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Ya, ayo Christoph, berikan sedikit penjelasan. Pak. Bentar ya Pak. Ya. Mau cari jawaban dulu di ChatGPT. Enggak Pak, aku pengen tahu apa advokasi itu Pak. Ya. Oke, advokasi itu apa sih? Advis. Nasihat kira-kira seperti itu. Ya kan? Advis, advokat yang membela kita, mendampingi kita, memberikan nasihat hukum. Advokat, penasihat hukum kan itu.
advokasi bersama yang dikaitkan dengan gereja adalah sebuah proses kolaboratif di mana individu atau kelompok atau organisasi bekerja sama, Pak, untuk mencapai tujuan bersama yang terkait dengan perubahan sosial atau keadilan, atau bisa juga perdamaian yang dimaksud, Pak. Oke, ya. Nah, yang kelima adalah inisiatif lingkungan. Nah, silakan Erin masih bisa? Erin masih ada? Atau sudah pergi ngajar kur? Di sini, Pak. Masih. Kirain udah persiapan apa? Persiapan perpisahan dari gereja. Mau di manotor-notor katanya kalian di situ ya. Silakan Erin. Terlibat dalam inisiatif lingkungan seperti Desa Hijau, menawarkan peluang untuk menunjukkan kepedulian gereja terhadap penciptaan Tuhan dan tanggung jawab ekologis. Ini juga memperkuat hubungan antara iman dan tindakan praktis di dunia nyata. Ya, gimana? Silakan berikan penjelasan sedikit. Dari ini sebentar ya, Pak. Dari ini yang menarik perhatian saya itu bagaimana kita sebagai ciptaan harus peduli dalam menanamkan nilai-nilai perhatian kita kepada lingkungan kita, kepada alam, menjaga keseimbangan alam dengan merawat kebersihan, dan tidak merusak alam, karena dalam menjalankan iman tidak hanya dinyatakan dari mulut saja, tapi harus terlihat dari kehidupan yang nyata, seperti yang tertulis di dalam poin kelima ini, tindakan praktis di dunia nyata. Sekian yang boleh saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Erin. Nah, memang seperti itu. Artinya semua yang menjadi statement, semua yang menjadi pernyataan, apakah itu yang kita sampaikan secara umum ataupun pernyataan iman, pada akhirnya sangat ditunggu oleh dunia ini dengan tindakan praktis. Apa yang bisa kita lakukan dengan komitmen-komitmen, dengan pernyataan-pernyataan, dan itu yang membedakan gerakan okumene sebetulnya. Jadi gerakan okumene tidak bisa tinggal di level teori, tidak bisa tinggal di level dogmatis, tetapi dia harus berada di dalam dunia praksis. Itu yang sering kita sebutkan, yang Bapak ajarkan di awal pertemuan-pertemuan kita ketika mengatakan bahwa misi dan ekumenika itu selalu bergerak di dalam dua sayap yang harus seimbang, yaitu ortodoksi dan ortopraksis di dalam kehidupan kita. Nah, saya pikir ini sudah cukup jelas bagi kita ya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu gereja-gereja perlu terus berkomitmen pada dialog terbuka, kerjasama, dan aksi yang didasarkan pada kasih dan keadilan. Jadi tantangan yang dihadapi bukanlah hambatan yang tak teratasi, melainkan peluang untuk memperkuat persatuan dan keberanian dalam menghadapi dunia yang kompleks dan dinamis. Dengan memanfaatkan teknologi, menggalakkan pendidikan, dan bekerja sama dalam advokasi dan inisiatif lingkungan, persekutuan ekumenis dapat tumbuh lebih kuat dan lebih relevan di masa depan. Nah, saya pikir dari kesimpulan ini kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang memang bisa kita kerjakan di dalam gerakan ekumene ini, dan gerakan ekumene selalu harus bermuara kepada apa yang kita simpulkan seperti ini hari ini. Dan demikian saya pikir kuliah yang saya sampaikan pada hari ini untuk kita di kelas, tetapi tentu saja saya masih memberikan ruang bagi semua mahasiswa yang merasa ada sesuatu hal yang bisa dipertanyakan atau diberikan refleksi untuk kita. Dan tetapi seperti biasa kalian harus menuliskan review untuk pertemuan kita ini nanti dan dikirimkan ke Google Class, dan dari sana kemudian kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita perkuat di dalam luaran yang akan kalian capai di dalam tulisan kalian yang sudah kita tugaskan untuk akhir semester ini. Nah, saya berikan waktu 30 detik bagi teman-teman, adik-adik, mahasiswa yang mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, silakan. Saya, Pak. Saya, Pak.
Ya, silakan angkat tangan. Saya itu siapa? Bapak nggak bisa lihat sih. Saya Pak. Saya Pak. Silakan. Tadi Pak, Bapak bahas itu tentang bahwa dalam Yohanes 17 gereja itu menjadi satu Pak. Jadi Pak, bagaimana Pak? Karena banyaknya gereja-gereja Pak untuk mengatasi perbedaan doktrin Pak. Bagaimana Pak mempertahankan identitas teologi masing-masing Pak? Ya, baik. Terima kasih Sapril buat pertanyaannya ya. Dan memang di dalam percakapan kita juga di kelas-kelas sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertanyaan ini memang sudah menjadi satu pergumulan. Dan itu juga menjadi pergumulan dari gerakan ekumene sepanjang segala zaman sampai hari ini. Itulah sebabnya banyak sekali kemudian gerakan ekumene dipahami sebagai, ada yang mengatakan sebagai gerakan rohani lah, ada yang mengatakan bahwa ini hanya bisa dilakukan di dalam level pengharapan lah, sehingga gerakan-gerakan yang nyata untuk persatuan gereja itu sangat sulit diterima oleh karena perbedaan-perbedaan doktrinal itu lagi. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah cara untuk kita kemudian bisa keluar dari pemahaman-pemahaman dogmatis dan doktrinal, dan juga yang kita sebut sebagai identitas gereja-gereja dari pemahaman doktrinalnya, adalah memang mau merendahkan hati untuk terus berdialog. Dan kesadaran yang menyatakan bahwa memang doktrin yang kita pahami itu adalah tafsiran kita terhadap kebenaran, dan bukan kebenaran itu sendiri. Itu yang penting. Jadi bukan kebenaran itu sendiri secara absolut, tetapi adalah tafsiran kita terhadap kebenaran. Jadi kalau pemahaman seperti itu bisa dipahami oleh gereja-gereja yang berbeda-berbeda doktrin, maka dialog itu bisa kita jalani. Dialog yang justru akan memperkuat kebenaran kita dan bukan mereduksinya. Dan karena sekali lagi kita memahami bahwa doktrinal kita, apa boleh buat, memang merupakan tafsiran atas kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu yang secara absolut hanya kita bisa dapat dari Tuhan itu sendiri. Tuhan yang mewahyu, Tuhan yang menyatakan, yang tentu saja kita mempercayainya, Allah masih tetap menyatakan dirinya, tetap mewahyukan dirinya dalam berbagai bentuk yang hari ini kita belum bisa memahaminya secara utuh. Oleh karenanya perbedaan-perbedaan doktrinal tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak bisa bergerak bersama-sama. Itulah sebabnya mulai dari awal gerakan ekumene selalu melihat kepentingan bersama menjadi sesuatu yang penting. Cara untuk menikmati dan merayakan hidup bersama sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nah, itu menjadi salah satu hal yang penting. Dan saya pikir nanti ini akan muncul juga ketika kalian mengelaborasi tugas akhir yang menjadi luaran dari mata kuliah ekumenika ini, dari buku-buku yang kita sudah presentasikan, beberapa buku yang akan menjadi referensi bacaan bagi kalian untuk menuliskan itu, dan juga pengalaman kalian sepanjang satu semester ini. Ketika kalian pergi mengunjungi gereja-gereja yang berbagai denominasi, berbagai aliran, dan melihat secara meskipun mungkin tidak mendetail di dalam penelitian, tapi sudah mencoba melihat ada banyak hal-hal yang berbeda, tetapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan untuk bisa terus berjalan bersama-sama bila ada kerendahan hati untuk terus mengingat bahwa hidup ini sebetulnya adalah proses untuk saling belajar. Bukan hanya soal mengajarkan, tetapi soal belajar, karena gereja harus dengan rendah hati mengakui bahwa pemahamannya sebenarnya sungguh tidak sempurna. Kira-kira seperti itu. Itu ya. Dan itu yang bisa saya jawab dulu hari ini. Mudah-mudahan di dalam diskusi berikutnya, dan kalian juga bila ada yang mau memberikan pernyataan terhadap pertanyaan dari Sapril juga boleh, silakan. Ada yang mau tambahin? Atau cukup demikian? Ya. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih ya. Atau ini masih yang ke-17 ya, yang ke-18 kita akan lihat isinya apa. Nah, memang terima kasih ya. Jadi ini akhir dari perjumpaan kita ya, akhir dari perjumpaan kita di kelas ini, sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada semua kita yang sudah memperhatikan kuliah ini dengan baik, dan saya berharap
review yang akan kalian kerjakan dan juga tugas akhir yang kalian kerjakan bisa merepresentasikan semua apa yang sudah kita pelajari. Sekaligus juga saya menerima ada pencerahan-pencerahan baru dari apa yang kalian sampaikan di dalam refleksi-refleksi yang akan kalian tuliskan. Bisa demikian ya? Bisa demikian? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Kalau begitu kelas ini kita akan tutup. Saya kembalikan kepada ketua kelas. Izin Setelah bertanya, ini kita Pak. akan berbincang lagi setelah doa ya. Silakan ditutup dulu kelasnya. Baik, Silakan, Pak. Temi. Saya juga berhenti share screen-nya ya karena sudah habis. Baik, Pak. Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Untuk menutup kelas kita yang akan membawakan doa ialah Daniel Simanjuntak. Selamat sore kepada Bapak dan kawan-kawan sekalian. Untuk menutup pertemuan kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu. Kami telah selesai melaksanakan perkuliahan kami ya Bapak. Kiranya Engkau yang menanamkan apa yang telah kami pelajari ke dalam diri kami masing-masing agar menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Banyak dosa yang kami perbuat Bapak, kiranya Engkau yang menghapuskannya agar tidak teralangkas yang akan Kau berikan kepada kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk perkuliahan kita pada hari ini dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.